Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Sari Mulreskina dengan NIM 202531123, program studi farmasi kelas A. Dosen pengampu Ibu Harni Sartika, SSI, MSI, APT. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservasi yang berkaitan dengan mikrobiologi. Poin pertama, antibiotik. Antibiotik adalah obat atau zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau membasmi mikroba lain, khususnya mikroba yang merugikan manusia, yaitu mikroba penyebab infeksi pada manusia. Aktivitas dan spektrum antibiotik. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, antibiotik terbagi menjadi dua, yaitu antibiotik bersifat menghambat pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik, dan antibiotik yang bersifat mematikan bakteri disebut bakterisida. Selain itu, berdasarkan sifat aktivitasnya, antibiotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu antibiotik bakteri gram positif dan negatif, contohnya tetrasiklin, dan antibiotik spektrum sempit yang hanya aktif pada beberapa jenis bakteri saja, contohnya penisilin G. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama, golongan penisilin, golongan cefalosporin, golongan aminoglikosida, golongan fluoroquinolone, golongan tetrasiklin, golongan makrolida, dan golongan kloramfenikol. Adapun efek samping biotik, pada golongan penisilin secara umum mempunyai efek samping hipertensitas, gangguan lambung seperti mual, diare, dan muntah. Dan untuk golongan cefalosporin hampir sama dengan penisilin. Adapun efek samping biotik, pada golongan penisilin secara umum mempunyai efek samping hipertensitas, gangguan lambung seperti mual, diare, dan muntah. Dan untuk golongan cefalosporin hampir sama dengan penisilin, tapi lebih ringan seperti gangguan pada lambung. Untuk golongan aminoglikosida, terutama secara pankreal, dapat mengakibatkan kerusakan pada pendengaran, keseimbangan karena kerusakan saraf pada otak. Golongan tetrasiklin pada pemakaian oral dapat menyebabkan gangguan lambung. Selain itu dapat menimbulkan gangguan struktur kristal gigi, kulit pekat terhadap cahaya. Golongan makrolida mempunyai efek samping gangguan lambung ataupun usus, gangguan fungsi hati. Dan kloramfenikol, golongan yang mempunyai efek samping gangguan lambung dan usus, neuropati, optis dan perifer, radang lidah dan mukosa mulut, dan anemia. Next, resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik didefinisikan sebagai tidak terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara sistemik dengan dosis normal yang seharusnya atau kadar hambat minimalnya. Daya kebal terhadap antimikroba terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit berubah dalam satu atau lain hal yang menyebabkan turun atau hilangnya efektivitas obat, senyawa kimia, atau bahan lainnya yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Bakteri yang mampu bertahan hidup dan berkembang biak menimbulkan lebih banyak bahaya. Faktor-faktor resistensi. Faktor utama penyebab resistensi antibiotik adalah akibat penggunaan antibiotik yang irasional, seperti waktu penggunaan yang terlalu singkat, dosis terlalu rendah, maupun diagnosis penyakit salah. Adapun faktor lainnya yaitu faktor terkait pasien, dokter sebagai penulis resep, rumah sakit, antibiotik yang dijual bebas, pengawasan. Next, poin kedua, antiseptik. Antiseptik adalah antibakteri yang melawan flora patologis secara mekanis, kimiawi, atau gabungan keduanya, dengan tujuan membunuh, menghambat, atau menurunkan jumlah mikroorganisme. Antiseptika dikenakan untuk jaringan hidup. Kadar yang terlalu tinggi selain membunuh mikroorganisme juga membunuh jaringan. Antiseptik kadar rendah bakteriostatik. Zat kimia ini penggunaannya diterapkan pada kulit yang hidup atau jaringan tertentu untuk mencegah terjadinya infeksi pada umumnya, tidak terlalu toksik sehingga tidak berbahaya bagi kulit. Antiseptik biasanya digunakan saat seseorang mencuci tangan atau sebelum melakukan operasi. Antiseptik biasanya mengandung alkohol dan anides. Selanjutnya, jenis antiseptik. Yang pertama, germisida mampu menghancurkan mikroba. Kedua, bakterisida digunakan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Adapun mekanisme kerja antiseptik terhadap mikroorganisme berbeda-beda. Misalnya,
saja dengan mendehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengeksodasi sel bakteri, mengkoagulasi atau menggumpalkan cairan di sekitar bakteri, atau meracuni sel bakteri. Penggunaan antiseptik. Antiseptik terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka iris, luka lecet, dan luka bakar ringan. Penerapan antiseptik pada luka mungkin perlu diikuti tindakan lain seperti pembersihan atau penutupan luka. Macam-macam antiseptik. Yang pertama, entacridin laktat atau rifanol, senyawa organik berkristal kuning orange yang berbau menyengat. Penggunaannya sebagai antiseptik dalam larutan 0,1% lebih dikenal. Yang kedua, alkohol adalah antiseptik yang kuat. Alkohol membunuh kuman dengan cara mengumpulkan protein dalam selnya. Kuman dari jenis bakteri jamur, protozoa, dan virus dapat terbunuh oleh alkohol. Jenis alkohol yang digunakan sebagai antiseptik adalah etanol 60-90%, propanol 60-70%, dan isopropanol 70-80%, atau campuran dari ketiganya. Metil alkohol atau metanol tidak boleh digunakan sebagai antiseptik karena dalam kadar rendah pun dapat menyebabkan gangguan saraf dan masalah penglihatan. Ketiga, hidrogen peroksida. Larutan hidrogen peroksida 6% digunakan untuk membersihkan luka dan borok. Larutan 3% lebih umum digunakan untuk pertolongan pertama, luka gores atau iris ringan di rumah. Faktor-faktor antiseptik. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektivitas antiseptik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor antiseptik, yaitu konsentrasi, pH, zat terlarut. Yang kedua, faktor mikroba, jumlah mikroba, bentuk. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan keempat, faktor pemaparan. Baik, poin ketiga, desinfektan, bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya terhadap benda mati. Desinfektan adalah senyawa untuk mencegah infeksi dengan jalan penghancuran atau pelarutan jasa renik patogen, dikenakan pada jaringan tak hidup, ruang operasi, alat-alat operasi, dan lantai. Tes desinfektan dan sterilisasi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu jumlah mikroba dalam suatu alat, letak suatu mikroba dalam suatu alat, resistensi suatu mikroba terhadap senyawa antimikroba, Adapun tujuan desinfektan yaitu menghancurkan atau membunuh organisme patogen pada benda atau instrumen, kecuali spora bakteria, dengan menggunakan campuran zat kimia atau pasteurisasi basah. Proses yang digunakan faktor kimia yang mencakup suhu, pH, dan kelembapan, bahan organik dan anorganik yang terdapat pada alat. Jenis-jenis desinfektan. Jenis desinfektan ini dibagi menjadi dua, yaitu desinfektan kimia dan desinfektan nabati. Penggunaan desinfektan kimia dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan dampak negatif karena dalam penggunaannya bahan kimia dapat meninggalkan residu yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Untuk itu perlu mencari alternatif lain, yaitu dengan memanfaatkan tanaman atau disebut dengan desinfektan nabati. Desinfektan nabati ini tidak dapat menimbulkan residu karena terbuat dari bahan yang ada di alam sehingga mudah menguap. Adapun mekanisme kerja dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Baik, macam-macam desinfektan. Yang pertama, isopropil alkohol merupakan jenis desinfektan yang paling umum digunakan dalam perusahaan farmasi, rumah sakit, dan ruang kebersihan. Kedua, hidrogen peroksida merupakan zat kimia berbentuk cairan bening dan tidak berwarna dengan tekstur lebih kental dibandingkan air. Dan ketiga, sabun dan air berfungsi dalam membersihkan dan mengurangi jumlah kuman sehingga mengurangi infeksi. Next, poin keempat, preservasi. Preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel.
Tujuan utama preservasi yaitu pertama, mereduksi atau mengurangi laju metabolisme dalam mikroorganisme hingga sekecil mungkin dengan tetap mempertahankan viabilitas atau daya hidupnya. Dan kedua, memelihara sebaik mungkin biakan sehingga diperoleh angka perolehan dari kehidupan yang tinggi dengan perubahan ciri-ciri yang minimum. Adapun teknik penyimpanan dan pemeliharaan. Yang pertama, peremajaan berkala, penyimpanan dalam akuarium steril, penyimpanan dalam minyak mineral, penyimpanan dalam tanah steril, penyimpanan menggunakan lempengan katin, penyimpanan menggunakan potongan kertas filter, penyimpanan dengan teknik pengeringan cairan, penyimpanan secara krigone. Itulah tadi pemaparan materi tentang antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservasi yang berkaitan dalam mikrobiologi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.